Belajar dari wabah corona yang menjadi perhatian global, bagaimana dengan perubahan iklim? Sumber dari mongabaik.com.id. Wabah corona atau COVID-19 telah mengubah wajah dunia sejak ia menjadi isu serius pembunuh umat manusia. Saat ini semua negara bertindak untuk mengamankan keselamatan warga negaranya. Badan Dunia WHO menyatakan bahwa virus ini telah menjadi pandemi global. Beberapa negara pun telah melakukan karantina diri atau yang disebut dengan lockdown. Sejak munculnya virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 yang tanpa diduga penularannya begitu cepat, tampaknya tidak ada satu negara pun yang steril terhadap virus corona saat ini. Dalam kasus penyebaran virus corona, maka ia menyeruak bukan hanya sebagai isu kesehatan, akan tetapi menjadi isu multidimensi yang bersinggungan dengan konteks sosial masyarakat. Namun, hal ini dampak bertolak belakang dengan isu lingkungan, yaitu perubahan iklim dan dampak pemanasan global. Jika virus corona sudah dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO, maka perubahan iklim pun derajat isunya seharusnya setingkat dengan penyebaran corona. Tanpa disadari, dampak perubahan iklim bakal berpengaruh bagi kehidupan seluruh umat manusia di bumi. Beragam kejadian bencana alam yang sudah merusak dan menyebabkan kematian belum membuat manusia tersadar. Padahal dampak perubahan iklim merupakan ancaman bagi kemanusiaan yang sama-sama memiliki daya butuh dengan virus corona, bahkan mungkin lebih. Sebelum terjadinya wabah corona, rezim perubahan iklim, para pihak yang terlibat dalam KTT perubahan iklim hanya disibukkan dengan isu yang itu-itu saja, yaitu tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon. Bahkan tanpa kesan kesenjangan kepentingan ekonomi antara negara-negara berekonomi maju dengan negara miskin dan berkembang, menyebabkan KTT perubahan iklim hanya menjadi sekedar seremonial tahunan dan retorika belaka. Akhir tahun 2019 semestinya menjadi tonggak para pihak dalam rezim perubahan iklim maupun pemimpin dunia untuk menyadari bagaimana panasnya bumi saat ini. Para pemimpin dunia maupun elit politik global hingga elit politik lokal masih terjebak pada populisme yang menunjukkan wajah asli untuk menyelamatkan kepentingannya. Di sisi lain, kaum tidak berpunya hanya bergantung pada sumber daya alam dan tidak paham perubahan iklim, tetapi mereka menjadi pihak yang paling merasakan dan paling menderita akibat perubahan iklim, akibat variabilis iklim yang menunjukkan anomali. Padahal berdasarkan data NOAA, tahun 2019 merupakan tahun kedua yang terpanas setelah tahun 2015. Suhu bumi mencapai 2,07 derajat Fahrenheit atau mengalami kenaikan 1,15 derajat Celcius. Hal tersebut menunjukkan kondisi bumi memasuki masa kritis karena kenaikan suhu bumi mencapai 2 derajat Celcius untuk menyebabkan kekeringan ekstrem dan kenaikan permukaan laut. Kekeringan ekstrem akan menyebabkan petani subsisten dan peladang tradisional yang akan mengalami penderitaan terlebih dahulu. Kenaikan permukaan laut pun menyebabkan nelayan dan masyarakat pesisir terancam kehidupannya. Wacana upaya bersama untuk menjaga agar suhu bumi tidak meningkat sehingga 2 derajat Celcius gagal menjadi kesepakatan dalam KTT perubahan iklim. Belajar dari wabah corona yang menjadi perhatian global, bagaimana dengan perubahan iklim? Sumber dari